Kak Tia pada hari Minggu ini ya. Adik-adik semua di rumah gimana? Sehat dan kuat. Karena Tuhan Yesus pasti melindungi, memberkati adik-adik semua. Nah, kakak juga mau menyapa mama papa ini. Halo mama papa, shalom. Apa kabar? Kak Tia berharap mama papa juga sehat dan kuat. Nah, hari ini adik-adik kita mau beribadah kembali ya. Yuk semua duduk dengan manis ya, lipat tangannya dan mendengar ya. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi. Habis bernyanyi kita berdoa ya. Kita dengarkan lagu pujian Tuhan dengan lagu Mari Memuji Tuhan. Yuk kita dengarkan lagunya yuk. Gimana ya lagunya? Mari kawan, kita memuji Tuhan. Nah, lagunya seperti itu ya. Nanti adik-adik di rumah bisa belajar ya. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengar firman Tuhan atau cerita tentang Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya duduk manis ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku tutup sama rata. Ayo kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, ikuti Kak Tia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu, kelas Batita, kembali datang menghadap kehadirat-Mu pada hari Minggu ini. Mengucap syukur dan terima kasih karena kami rasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan kepada adik-adik di rumah dan Kak Tia juga. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami ya, berkati Kak Tia yang membawa cerita firman Tuhannya, dan berkati adik-adik semua agar firman Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, kali ini temanya firman Tuhan yang mau kita dengarkan yaitu tentang percaya Tuhan
menyelamatkanku. Apa? Coba adik-adik semua sebutkan. Percaya Tuhan menyelamatkanku, ya. Yang diambil dari firman Tuhan dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu yang lalu nih? Ya, masih tentang Bapak Musa loh. Ya, ingat nggak? Ya, yaitu tentang 12 orang pengintai. Mereka melihat bagaimana tanah Kanaan, ya. Nah, yang paling berani siapa yuk? Si Kaleb dan Yosua. Mereka tidak takut karena mereka percaya Tuhan menyertai. Tuhan pasti menolong mereka. Nah, kali ini ceritanya mereka sudah menang adik-adik. Mereka sudah menang melawan orang-orang yang ada di Kanaan. Orang-orang enak yang besar-besar, ya, dikalahkan. Nah, setelah dikalahkan, mereka sedang berjalan di padang gurun lagi, melanjutkan perjalanan mereka. Nah, apakah yang terjadi di dalam perjalanan itu? Yuk adik-adik, kita tonton lagi yuk, ya. Katia juga nonton, adik-adik semua juga nonton. Apa ya, gimana ya di dalam perjalanan mereka itu? Apa yang terjadi? Ya, yuk kita sama-sama nonton. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Pada waktu malam hari, ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung menggigit mereka sampai mati. Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati. Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati tetapi tetap hidup. Akhirnya bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi. Adik-adik, kita sudah lihat sama-sama ya, tonton apa yang terjadi ya. Mereka berjalan di padang gurun ya adik-adik ya, melanjutkan perjalanan mereka setelah mereka menang ya. Nah, begitu berjalan, apa yang mereka lihat? Mereka lihat lagi laut tuh teberau.
Wah, mereka kesal adik-adik. Wah, itu mau terberawan lagi deh mereka. Mereka kesal adik-adik, kesal sama Pak Musa, kesal sama Tuhan. Kenapa mereka kesal? Adik-adik tadi lihat nonton ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa makan roti dan tidak dapat air minum lagi, ya. Karena mereka pasti makan dengan makanan yang kemarin lagi, mana dan burung puyuh. Mereka bosan adik-adik. Nah adik-adik boleh nggak marah sama Tuhan? Gak boleh adik-adik ya, karena Tuhan itu baik, ya. Selama ini di dalam perjalanan Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi apa yang mereka minta. Tapi mereka tetap selalu degil, marah sama Bapak Musa, marah sama Tuhan. Ya, nah apa yang terjadi tadi adik-adik? Ketika mereka marah, akhirnya apa? Tuhan buka marahnya adik-adik ya. Nah, apa yang kita lihat tadi adik-adik? Yang banyak di gurun pasir tadi, apa yang banyak? Apa yang membuat mereka mati? Ular kan? Mereka digigitin, dipatok sana, dipatok sini. Mati adik-adik. Karena ular itu sangat berbisa. Ya, itulah Tuhan marah. Tuhan perkenankan ular banyak. Ya, di antara mereka menggigiti mereka. Nah, akhirnya mereka apa? Gimana adik-adik? Sadar lagi, ya, datangin lagi Bapak Musa. Bapak Musa tolonglah, ampuni kami salah. Udah marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Bapak Musa. Berdoa lagi lah supaya ini dihilangkan, ular-ular ini diusir. Ya, bandel ya adik-adik gue sekali, berkali-berkali, bukan 1-2 kali, berkali-kali. Mereka ditolong Tuhan, tapi tetap degil adik-adik. Tapi Tuhan tetap menolong mereka adik-adik. Tuhan baik ya. Baik sekali Tuhan itu adik-adik. Ya, ketika Pak Musa berdoa, mereka berdoa, Tuhan tolong mereka adik-adik. Nah, apa yang Tuhan tolong? Disuruh Tuhan, Bapak Musa mengambil tongkat, dan akhirnya tongkat itu jadi ular tembaga dan digantung di suatu kayu. Ya seperti disalib gitu ya adik-adik ya, ular itu ditaruh di situ. Nah, kata Tuhan, kalau dipatok ular itu, lihat aja itu pasti sembuh. Nah, adik-adik, kuasa Tuhan luar biasa ya. Bukan patung ular itu yang memberi kesembuhan sebenarnya adik-adik. Apa yang memberi kesembuhan? Kuasa Tuhan, supaya orang-orang Israel itu percaya dan yakin Tuhan itu hebat, Tuhan itu mampu ya adik-adik ya. Nah, bukan patung ular yang disembah adik-adik ya. Di sini maksudnya supaya orang-orang Israel bisa lihat dengan seperti itu, dengan ular tembaga itu Tuhan punya kuasa ya. Jadi bukan patungnya, bukan ularnya itu punya kuasa, tidak. Ya, tetap Tuhan yang punya kuasa ya. Dengan lihat itu mereka diselamatkan. Nah, itu seperti juga begini adik-adik, maksudnya seperti supaya dosa-dosa kita diselamatkan ya, maka Tuhan Yesus harus disalib ya, disalib supaya dosa-dosa kita diselamatkan dan kita bisa mendapatkan keselamatan ya adik-adik. Jadi bukan, di sini kakak tegaskan, bukan patung tembaga, ular tembaga itu, tetapi kuasa Tuhannya ya adik-adik ya. Jadi jangan adik-adik lihat kalau ada patung ular, wah itu bisa ini, kalau anti kena diinin aja dilihat, itu nggak bisa adik-adik ya. Itu karena Tuhan mau menolong bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali percaya sama Tuhan, kembali yakin sama Tuhan ya. Jadi di sini cerita sampai di sini adik-adik ya.
Jadi mereka diselamatkan kembali ya, karena mereka minta ampun ya, mereka mengaku salah sama Tuhan dan kembali percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita juga harus yakin dan percaya kepada Tuhan ya adik-adiknya. Segala permasalahan apapun kita bisa serahkan sama Tuhan, kita berdoa, minta tolong, tapi jangan bolak-balik berbuat dosa lagi adik-adik ya, karena Tuhan nanti hajar seperti orang Israel ya. Tuhan hajar mereka dengan banyak ular ya. Kita juga jangan ya adik-adik ya, jangan degil, jangan bandel seperti bangsa Israel. Kalau kita sudah berbuat salah, kita minta ampun, jangan buat lagi ya. Selalulah menyenangkan hati Tuhan. Nah, sampai di sini ceritanya minggu ini adik-adik ya. Minggu depan kita cerita lagi tentang firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kakak berharap adik-adik ya tetap percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa kita dengar nyanyi deh. Nyanyinya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yuk ikutin ya, katanya mau nyanyi ya. Ikutin semua yang di rumah ya. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik ya, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan ya, karena Tuhan Yesus luar biasa. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati dan melindungi. Nah, saatnya kita mau berdoa penutup nih ya. Yuk adik-adik, kita semua berdoa ya. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Adik-adik yang di rumah, ikuti kata ya. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur karena kami rasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu cerita tentang orang-orang Israel yang tetap degil dan bandel dan tetap marah sama Tuhan, marah sama Bapak Musa. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami tetap taat sama Tuhan,
Tetap percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kami. Jangan kami seperti bangsa Israel. Biarlah kami tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Minggu depan kami ibadah kembali. Beri kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengikuti ibadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai ya. Sampai minggu depan ya, kita ibadah kembali dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk, salam sehat semuanya. Shalom, happy Sunday.